Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, kita membahas pada sesi pertemuan kedua ini adalah sistem moneter. Sistem moneter, lembaga keuangan bank atau bisa disebut bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang lebih lengkap, memberikan pinjaman kredit, juga melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian, usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan penghimpunan dana. Sebaliknya, lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih berfokus kepada salah satu bidang saja, apakah penyaluran dana atau penghimpunan, walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan kedua-duanya. Keunggulan lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan keuangan yang lebih lengkap di antara lembaga keuangan yang ada. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank pekreditan rakyat. Baik, kita terangkan masing-masing maksud dari bank sentral, bank umum, dan bank pekreditan rakyat. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai bank sirkulasi bank to bank. Bank sentral mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan, bank sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lainnya. Bank umum lebih dikenal dengan bank komersial. Bank umum dibagi dua jenis, bank umum devisa dan non-devisa, memiliki produk yang lebih luas dari bank non-devisa. Antara lain dapat melaksanakan jasa berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank luar negeri. Sedangkan bank pekreditan rakyat atau kita sebut dengan bank BPR merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dari kecamatan dan pedesaan. Bank pekreditan rakyat berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank pekreditan rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank pekreditan rakyat relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada yang beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank pekreditan rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut clearing. Berikutnya, kita beralih kepada lembaga keuangan lainnya, di mana yang bergabung dalam lembaga keuangan lainnya jauh lebih banyak jenisnya daripada lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan lainnya mempunyai ciri-ciri usaha tersendiri. Adapun jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini antara lain sebagai berikut, seperti contohnya pasar modal, pasar uang, falas, koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perumahan, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan ajak piutang, modal ventura, dana pensiun, kartu plastik. Semua yang kita sebutkan tadi kita terangkan masing-masingnya. Seperti saya jelaskan, penjelasan usaha masing-masing lembaga keuangan lainnya secara pintas diuraikan sebagai berikut. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan para penanam modal. Pasar uang atau money market sama seperti halnya pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dari investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan tidak ada di pasar modal berjangka waktu panjang. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan tidak ada di pasar berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang, transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronika, seperti nasabah tidak perlu datang secara langsung. Artinya cara melakukan seperti menggunakan online. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada
para anggota koperasi dan masyarakat umum. Artinya, para anggota koperasi simpan pinjam uangnya sementara belum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut dipinjamkan kembali para anggotanya yang membutuhkan, termasuk kepada masyarakat umum yang membutuhkan jika memungkinkan, tergantung pada peraturan koperasi tersebut. Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman, sejenis perusahaan lain bank ya, dengan memberikan fasilitas pinjaman jaminan tertentu. Jaminan nasabah disebut digadaikan dengan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini, usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan oleh pemerintah. Adapun di kota-kota besar masih ada perusahaan-perusahaan pegadaian milik swasta. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing, bidang usahanya lebih ditekan kepada pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Sebagai contoh, jika seorang ingin memperoleh barang modal secara kredit, maka dibutuhkanlah pembayaran yang dapat ditutupi oleh perusahaan leasing. Pembayaran oleh nasabah diansur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi dalam hal ini perusahaan leasing lebih banyak bergerak dalam bidang pembiayaan barang kebutuhan modal, seperti pembelian sepeda motor, mobil dan barang-barang yang lain yang termaktub dalam sebuah leasing. Bank dan lembaga keuangan lainnya harus dibayar dengan perjanjian. Perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantinya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena risiko seperti yang telah diperjanjikan. Artinya, usaha asuransi merupakan kegiatan menanggung risiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayar dengan klaim yang diterimanya. Perusahaan ajak piutang atau factoring merupakan perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit atau sebuah perusahaan dengan cara membeli kredit pemasalah perusahaan lain, atau dapat pula mengolah penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Usaha ini memang relatif baru di Indonesia, dan perusahaan ajak piutang memang kegiatan utamanya adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengolahan utangnya. Perusahaan modal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah dana pensiun suatu perusahaan memberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengolah dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya. Dari uraian di atas pada materi paparan tadi, perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan lainnya, perbedaan utama adalah dari ragam produk yang ditawarkan. Kegiatan utama pihak perbankan di samping menyalurkan dana yang menghimpun dana, sedangkan lembaga keuangan lainnya lebih diarahkan kepada penyaluran dana saja. Diulangi, dari kesimpulan pembahasan kita awal tadi, jelaskan perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Perbedaan utamanya adalah dari ragam produk yang ditawarkan, kegiatan utama pihak perbankan di samping menyalurkan dana juga menghimpun dana, sedangkan lembaga keuangan lainnya lebih diarahkan kepada penyaluran dana saja. Meskipun berbeda produk yang ditawarkan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya, ada satu hal yang sama, yaitu dalam hal menentukan harga yang harus dibayar atau yang dibeli oleh nasabahnya. Penentuan harga yang harus dibayar atau yang harga jual yang dananya ditentukan dalam satu tingkat suku bunga, kecuali bank yang berdasarkan prinsip syariah. Masing-masing lembaga keuangan lebih
keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya mempunyai cara sendiri dalam hal menentukan suku bunga pinjaman. Hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan masing-masing. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dan peranan lembaga keuangan, terutama bank, adalah perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurang dana. Kita ulang lagi, peranan bank, fungsi dan peranan lembaga keuangan, terutama bank, adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurang dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau bentuk simpanan lainnya. Begitu pula masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjam uang di lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Untuk lebih jelasnya peran lembaga keuangan sebagai perantara keuangan dapat kita lihat pada gambar 1, 2 di bawah ini. Lembaga keuangan, dia punya uang, kemudian nomor 1 masyarakat kelebihan dana, kemudian disimpan dalam bentuk tabungan deposito, kemudian bank jual lagi ke masyarakat kurang dana dalam bentuk pinjaman kredit, tapi dalam atur undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia. Keterangan di bawah ini kita terjemahkan ya. Nomor 1-nya, nasabah masyarakat lebih dan menyimpan uang di bank. Dalam hal ini salah satunya menyimpan dan bank yang menerima titipan simpan sebagai pembeli dana. Nasabah dapat memilih menyimpan dana dalam bentuk tabungan deposito. Kemudian alur nomor 2. Nomor 2 alurnya, nasabah menyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga atau bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah. Yang nomor 3, dijual lagi ke masyarakat. Oleh bank dana simpan tersebut yang bersangkutan disalurkan lagi kepada atau dijual kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman kredit. Nah, bisa kita perhatikan ilustrasi seperti ini. 3, jual ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Nah, pinjaman kredit. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjam kredit dari bank akan mengembalikan pinjam tersebut beserta bunganya yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah, khususnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah mengembalikan pinjaman disertai dengan sistem berbagi hasil sesuai hukum syariah. Baik, makanya dalam satu transaksi peminjaman bank ada akad peminjaman semacam perjanjian. Di semuanya kesepakatan dituangkan dalam sebentuk perjanjian simpan peminjaman kredit yang harus dibaca sesungguhnya oleh para kredit. Artinya dalam sebuah peminjaman tidak adanya unsur kepercayaan karena pihak bank telah menunjuk badan hukum sendiri semacam notaris untuk membuat akad peminjaman nasabah kepada bank. Baik, sisi sini demikianlah kita Bapak sampaikan pada materi sistem moneter. Nanti kita lanjutkan lagi pada lanjutannya itu tuh ruang lingkup lembaga keuangan bank. Bapak sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.